kaum milenial Bang? Karena kan sebenarnya ada yang bilang kaum milenial itu belum mapan, nanti nggak bisa bayar cicilan atau bagaimana gitu. Kami hidup bersama semua orang-orang yang ada di kawasan kami gitu. Ini tipe rumah seperti apa sih sebenarnya yang cocok untuk kaum milenial Bang? Oke, kami akan berikan voucher belanja sebetulnya. Voucher belanja ini lumayan besar, puluhan juta lah ya. Ada bahasa, wah rumah lu tempat jin buang anak ya, ada yang kayak gitu kan, asal tempat yang penting ada rumah gitu. 106,2 FM Benz Radio Abang None Encang-encing Enya Babel 5 menit ngacir dari jam 9 pagi hari ini. Dan Abang None, zaman sekarang penting banget nih buat cari tahu soal hunian yang pas di kantong milenial. Nih kita mau kasih tahu perusahaan properti Damai Putra Group yang udah berpengalaman lebih dari 41 tahun di berbagai wilayah di Indonesia pastinya. Di antaranya yang berlokasi di Jakarta Timur, Bekasi, Sidoarjo, Jogja dan juga Magelang. Di tahun 2022 ini Damai Putra Group melebarkan sayapnya di kawasan Tangerang Selatan ya Bang None, yang strategis buat hunian milenial dengan konsep eksklusif townhouse dengan smart modern design yang pastinya ruang terbuka hijau dapat juga mendukung aktivitas gaya hidup sehat dan juga bugar kaum milenial dan keluarga muda lainnya. Nah, di bulan Oktober ini Damai Putra Group terus memberikan banyak pilihan hunian dengan penawaran istimewa buat Abang None yang melakukan transaksi pembelian rumah, ruko, kapling, apartemen berhak mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dan juga kemudahan cara bayarnya. Dan kali ini Abang None di studio Benz Radio udah kedatangan tamu spesial. Kalau spesial tuh pakai telur biasanya 5 ya. Dan kali ini selamat datang, selamat pagi Ibu Monik. Selamat pagi Bu Monik. Selamat pagi. Oke. Jadi nih Abang None, Ibu Monik Harjoko ini beliau adalah GM Corporate Marketing Communication Damai Putra Group. Benar Bu Monik? Iya. Kita panggilnya Empok aja kali ya. Dong. Sapa dulu dong, sapa dulu. Selamat pagi. Selamat Abang pagi. None, ancang-ancingnya Babe. Sehat lah selalu ya. Seger banget ya Pak Monik ya. Dan yang kedua itu ada Bang Rizky Hendrik selaku Sales Dep Head Damai Putra Group. Benar? Halo, selamat pagi. Seger-seger banget. Ini biasanya nih kalau misalnya seger kayak gini di jalan nggak kena macet. Kena macet gak sih tadi? Macet dikit. Dikit. Oh, tapi nggak seru kalau nggak macet Jakarta gitu ya. Jangan disebut Jakarta, apalagi Ciputat ya. Sekarang udah kayak Jakarta ya macetnya ya. Sama. Dan Bu Monik nih, kita pengen ngajak ngobrol Bu Monik dulu. Karena kan Bu Monik nih kegiatannya padat banget Bu Monik ya. Jadi sekarang mau ngajak Bu Monik ngobrol dulu nih. Bu Monik empok dong. biar kelihatan akrab gitu. Ini kan sesuai tema kita pagi hari ini, ngomongin milenial juga bisa beli rumah. Aduh, ini tapi banyak yang bertanya-tanya nih Bu Monik. Kata dia nih boleh kasih tahu nggak sih ke Abang None, mungkin ada yang belum tahu juga. Ini Damai Putra Group ini bergerak di bidang apa aja? Iya. Oke, Damai Putra Group itu adalah salah satu property developer gitu ya yang ada di Indonesia. Tadi juga Empo Iing udah bilang kita juga tidak hanya ada di Jabodetabek tapi juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kita sendiri tahun ini bulan April lalu kita genap 41 tahun. Jadi perjalanan yang panjang gitu ya untuk Damai Putra Group sendiri membangun ruang kehidupan buat keluarga Indonesia dan juga buat milenial pastinya gitu ya, yang akan menjadi keluarga muda yang punya masa depan, pemilik masa depan lah. Pemilik gitu. masa depan, betul. Ya kan. Nah, jadi Damai Putra Group sendiri itu kita tadi udah tahun ini kita umurnya 41 tahun. Nah, kita juga bergerak di property developer. Jadi kita tidak hanya membangun rumah ya, tapi juga ruko, lalu kemudian kawasan komersial, perkantoran juga ada, kemudian juga banyak sekali juga kawasan-kawasan, nggak cuman klaster ya gitu ya. Jadi justru kekuatannya Damai Putra Group itu adalah membangun kawasan ratusan hektar bahkan ribuan gitu. Nah, di Kota Harapan, kita bicara Jabodetabek ya, di Kota Harapan Indah sendiri itu kita punya total seluas 2.200 hektar gitu ya. Lalu juga kita ada Segara City sama di Bekasi juga itu 110 hektar dan juga ada Tera Damai di Bekasi 100 hektar. Di daerah juga kita punya puluhan ratusan hektar lahan yang juga kita bangun banyak klaster.
Lalu kemudian juga di Jakarta Timur kita juga ada Jakarta gitu ya. Timur. Di Jakarta Timur ada Royal Residence, dan yang sekarang nih gitu ya, kita akhirnya merambah ekspansi ke Tangerang Selatan. Nah, kalau udah bicara Tangerang Selatan, aduh apa sih yang enggak kalau Tangerang Selatan tuh happening ya, selalu happening. Karena kota muda pula ya. Kota muda, deket dari mana-mana, tinggal koprol aja ke Jaksel, ke Jakarta gitu ya. Apalagi, nah proyek yang kita bangun di Tangerang Selatan ini juga lokasinya sangat strategis ya. Kita ada satu proyek baru. Nah nanti Abang Rizky akan bercerita banyak. Nah tapi intinya adalah tadi bicara milenial nih ya soalnya. Nah kita tahu 2023 ya itu bakalan jadi tahun yang, kalau buat kami di Damai Putra Group itu tahun yang menantang tapi juga seru gitu ya. Seru kenapa? Memang tantangannya buat milenial, apalagi kan kita tahu ya gitu bahwa tahun 2023 itu tantangannya dari sisi global gitu ya, bahwa kan waduh nih suku bunga bakalan naik. Betul. Gitu ya, dengan isu krisis, resesi dunia dan segala macam. Tapi nggak usah khawatir, sebetulnya buat kami kenapa Damai Putra Group itu cukup menjadi pilihan ya, dan kita bilang ini pilihan yang baik gitu ya, dan bagus buat yang mau beli properti terutama anak milenial. Karena apa? Satu, Damai Putra Group itu punya produk yang sangat bervariasi, dari yang terjangkau sampai yang premium pastinya gitu ya. Lokasinya juga selalu berada di lokasi-lokasi strategis di perbatasan gitu ya, dimana kalau ke tempat-tempat pusat kota itu nggak jauh gitu ya. Nah sama kayak yang proyek kita di Catarempoa ini juga deket banget gitu ke stasiun Lebak Bulus, lalu kemudian banyak lah ya tempat tongkrongan asik di Jakarta Selatan juga selain di Tangerang Selatan gitu ya. Nah jadi tadi balik lagi mengenai tantangan milenial gitu, makanya tadi selain kita juga punya banyak variasi produk, pilihan produk ya hunian terutama buat milenial, kita juga sebetulnya tidak hanya memberikan tadi Poing bilang mengenai hadiah langsung tanpa diundi, tapi yang paling penting adalah kita juga memberikan banyak kemudahan pembayaran. Gitu ya. Nah kalau buat milenial mungkin ada kekhawatiran, waduh ini bunga KPR bakalan tinggi gitu. Sementara kita banyak memberikan offer-offer yang pastinya akan lebih fokus ke sana, subsidi misalnya gitu ya, free BPHTB dan lain sebagainya. Jadi intinya nggak perlu khawatir buat milenial. Walaupun ada isu-isu tahun depan nih bakalan waduh berat nih buat kaum milenial yang belum mapan mungkin ya. Iya, nggak, karena sebetulnya Damai Putra Group ini memberikan banyak pilihan. Jadi bisa diskusi, bisa terbuka sama teman-teman sales kita yang akan memberikan banyak opsi-opsi. Jadi nggak perlu khawatir gitu untuk tetap memiliki hunian. Karena kalau bicara rumah, mau belinya kapan? Makin lama makin naik, makin mahal. Tanah naik, bangunan naik gitu ya. Apalagi lokasinya Tangerang Selatan yang tinggal koprol aja udah nyampe mana-mana gitu ya, di pusat kota gitu. Jadi memang kalau khawatir bahwa waduh nih kayaknya beli rumah worry nih, khawatir nih, itu enggak banget sih sebetulnya. Jadi mau kapan? Ya saatnya ya hari ini gitu ya, karena nggak bisa gitu, bakalan naik terus lah. Secepatnya bergerak ya. Ya karena kalau bicara rumah itu kan udah kebutuhan pokoknya manusia gitu ya. Jadi ya there's no choice ya, now is time gitu. Kalau mau nunggu sampai kapan ya bakalan naik terus. Nggak sih gitu ya. Semakin lama semakin naik, kebutuhan makin naik, akhirnya nggak kebagian ke arah situnya. Betul. Ya Po ya. Nah satu lagi yang menarik sebetulnya di Damai Putra Group, kami tidak hanya membangun sebuah ruang kehidupan ya. Tadi kita bicara rumah gitu, apartemen gitu, ruko, tapi kita juga buat kita itu kenapa kita punya kawasan itu karena kami percaya bahwa kami hidup bersama semua orang-orang yang ada di kawasan kami gitu. Kita bicara stakeholder lah ya, bahwa kami tuh bagaimana kita mengembangkan kawasan juga memikirkan bukan hanya penghuni yang membeli rumah gitu, apartemen dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana kami itu selalu menggandeng banyak orang yang memang hidup di kawasan kami. Kita bicara komunitas, kita bicara instansi pemerintah, kita bicara media, kita bicara semua orang yang memang mobilitasnya ada di dalam kawasan kami gitu loh. Nah jadi kami pun dalam mengembangkan kawasan juga tidak pernah lupa untuk membuat area-area yang juga mengakomodir dan ikut menggandeng, merangkul para stakeholder kita gitu yang ada juga di kawasan ya, terutama ya tadi komunitas, instansi. Makanya
program-program kami juga tidak hanya dari sisi penjualan pastinya, tapi bagaimana kita juga tetap menjalankan CSR, kita menjalankan engagement dengan komunitas yang ada di sekitar, kita menyediakan ruang-ruang juga untuk mereka kumpul dan lain sebagainya. Jadi memang itu ciri khasnya Damai Putra, di mana kami membangun ruang kehidupan, tidak hanya tempat tinggal. Tidak hanya tempat tinggal aja. Iya, nah itu yang kami selalu jaga gitu. Jadi semangatnya adalah ruang kehidupan itu bukan hanya tempat orang tinggal dan punya rumah gitu. Betul. Ya. Jadi lebih daripada itu. Karena di setiap tempat pasti ada kehidupan ya, Pak Monik. Betul, makanya pengembangan kawasan itu selalu kita prioritaskan gitu ya. Infrastruktur, kemudian juga area-area komersial gitu, fasilitas-fasilitas baru gitu ya. Nah, nanti Bang Rizky akan cerita banyak apa yang kita punya juga di Catarempoa, nggak cuma tempat tinggal sebetulnya. Betul. Gitu sih. Tapi kalau dari segitu banyak ya diceritain beberapa bidang yang disebutin Pak Monik tadi, sebenarnya lebih terfokus kemana sih arahnya Damai Putra Group ini? Ya, kita sih sebagai property developer pastinya fokus kita tetap mengembangkan produk-produk properti ya, gitu ya. Pastinya rumah hunian ya, terutama rumah, kemudian apartemen dan ruko ya. Itu majority adalah our memang produk utamanya kita. Betul. Gitu ya, pengembangan. Tapi itu tadi gitu, bahwa kami mengimbangi itu dengan juga penambahan fasilitas dan kerjasama juga gitu dengan banyak mitra untuk kita juga lebih menghidupkan kawasan, karena kita nggak cuma bangun klaster ya. Betul. Damai Putra Group itu ciri khasnya kita tidak hanya membangun sekedar klaster. Nah mungkin itu ya yang menarik juga dari Damai Putra Group. Jadi kami juga mengembangkan ruang kehidupan tadi gitu. Itu yang membuat rumah itu nggak cuma jadi sekedar tempat tinggal, tapi is a home lah gitu, bukan house gitu ya. Jadi mau menuju ke rumahnya aja banyak kehidupan yang bakalan dilewatin. Betul, gitu ya. Betul. Nah kan kalau zaman sekarang ini kan Jakarta nih udah terlihat penuh nih, Po. Sementara orang-orang terutama milenial maunya kan deket sama pusat kota. Nah, aduh nggak mau deh yang ke arah sana ke sana, pengennya deket pusat kota. Ini kira-kira ada nggak sih alternatif milih lokasi rumah yang deket dengan pusat kota gitu? Atau akan membangun? Iya, makanya tadi area perbatasan itu sebetulnya menurut kami ya di Damai Putra Group, kenapa kita hampir di semuanya ya, hampir semua kawasan yang kita bangun itu selalu ada di area perbatasan gitu ya. Seperti di Bekasi juga itu sebetulnya kita nggak bicara Bekasi kotanya gitu, tapi kami ada di perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi gitu, ada di kabupaten dan kota. Di Catarempoa ini sendiri yang di Tangerang Selatan itu juga kita tinggal koprol aja gitu. Bener. Ke Jakarta Selatan, tetanggaan sama Jaksel gitu ya. Tetanggaan banget gitu, karena kita juga ada sangat dekat dengan batas kota Banten dan Jakarta Selatan gitu ya. Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan. Nah, jadi buat kita itu milenial ya, tadi kembali lagi ya, anak milenial itu kan nanti Bang Rizky akan cerita gitu. Sebetulnya banyak kita sering banyak menyoroti tentang habit-habit milenial gitu. Nanti Bang Rizky akan cerita, tapi intinya adalah nomor satu itu gaya nggak boleh hilang gitu ya. Milenial itu punya rumah tapi juga gaya hidup harus tetap ada gitu ya. Makanya gitu. Penting pengennya deket pusat kota. Betul gitu kan. Gitu. Nah sekarang kayak di Catarempoa ini aja proyek kita yang baru gitu ya di Tangerang Selatan itu, coba lihat, mau nanya deket mana coba? Mana-mana udah deket banget gitu. Mau bicara tempat pendidikan gitu, tempat kuliner, mall, tempat belanja, dari radio deket ya kan, tempat nongkrong betul ya. Itu apalagi banyak banget di Tangsel. Terus udah gitu tadi gitu rumah sakit gitu ya, supermarket juga dari yang wholesale sampai yang retail aja banyak gitu. Aduh tinggal koprol ngesot kemana-mana juga gampang deket. Aksesnya ya. Lebak Bulus, MRT. Nah itu apalagi gitu, ini sekarang happening gitu ya. Itu kita cuma 5-7 menit kali gitu ya ke stasiun MRT Lebak Bulus. Nah itu yang akhirnya kalau dari situ mau kemana aja bisa kan, gampang gitu kan. Akhirnya gampang. Kenapa penyebabnya Damai Putra Group ini memilih di perbatasan kota. Secara harga pastinya kami akan jauh lebih affordable gitu. Tapi secara akses, facility, connectivity gitu ya, name it lah, apapun itu ya elah dimudahkan. Sangat dimudahkan bahkan gitu ya. Gitu. Jadi begitu tuh Abang dari Encang-Encing-nya Babe. Ini baru dengan Pomonik ngobrolnya. Belum sama Bang Rizky. Banyak nanti Abang Rizky cerita. Tapi ngomong-ngomong katanya Pomonik hari ini mau pamit ya. Menit ini juga karena sebentar lagi mau ada kegiatan selanjutnya. Tapi seru, makasih banget Benz Radio sudah ngobrol-ngobrol sama semua Abang None Encang-Encing-nya Babe. Betul. Gitu ya. Nah, nanti kita bakalan bikin seru-seruan bareng
bareng lagi sama Benz Radio. Ditungguin aja. Tapi tadi Bener Oke, makasih Bu Boni. Sama-sama, terima kasih ya. Saya pamit dulu ya. Pamit dulu, terima kasih. Dadah. Dan Abang Noni jangan kemana-mana. Abang ini kita balik lagi barengan Damai Putra Group ya. 106,2 FM Benz Radio Abang Encang-encing Enya Babe. Jam 9 ngacir ke 25 menit waktu Benz Radio ya. Aduh, tadi di studio itu ada 3 orang nih Abang Noni. Ternyata Empok Monik harus buru-buru, ada kegiatan selanjutnya katanya. Dan kali ini Empok Ing ditinggalin berdua. Enggak deh, rame-rame kita di studio ya. Dan kali ini kita ngobrol seru, dilanjutinnya lagi sama Bang Rizky Hendrik. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Po Iing. Nah, Selamat semangat. Semangat iya ya. Dan jadi nih Abang Noni, Bang Rizky ini adalah Sales Dep Head Damai Putra Dari Group. Damai Putra Salah Group. nggak sih penyebutannya? Betul, Sales Betul ya? Department Head sebetulnya. Begitu. Disingkat Sales Dep Head. Jadi nih Abang Noni kalau ngomongin masalah Damai Putra Group nih, kan tadi udah dijelasin nih Bang sama Empok Monik. Kalau di Tangsel ini punya proyek baru. Ya. Ini sebenarnya udah berjalan apa belum sih? Saat ini kita sudah masuk ke tahap pre-sales sebetulnya. Pre-sales ini kita belum melakukan grand launching, jadi kita masih untuk stakeholder dulu. Kemarin juga kita baru lakukan gathering ya untuk stakeholder. Jadi kalau untuk pemesanan awal sudah bisa dilakukan. Sudah bisa. Cuman kita masih belum ke grand launchingnya sendiri belum. Yang rencananya akan kita lakukan di tahun depan. Mungkin di kuartal pertama di tahun 2023. 2023. Jadi masih tapi udah bisa lah ditransaksi ya, udah bisa pemesanan. Pemesanan sudah bisa. Jadi kalau mau yang jadi yang paling pertama, milih unitnya, harganya juga yang paling rendah biasanya kalau pertama kan pasti dapat harga yang paling perdana ya. Betul. Nah, itu sekarang saatnya. Sekarang saatnya. Ini pas banget di studio Benz Radio banyak kaum milenial nih Bang nih. Kayaknya cocok ya Bang ya? Cocok banget. Biasanya kan kalau kita pilih unit, pilih yang paling saya paling pertama nih buru-buruan, sebelum diambil orang paling depan, paling deket sama fasilitas-fasilitasnya. Betul. Nanti saya jelasin ada fasilitas apa aja di Cata Rempoa nanti. Nah, itu dia nih. Barusan kan Bang Rizky bilang Cata Rempoa. Ini kayak bahasa asing, kayak orang-orang Abang Encang-encingnya Babe nggak kenal nih Cata Rempoa. Maksudnya kenapa sih disebut atau dikasih nama Cata Rempoa nih Bang? Oke, kalau Rempoa sendiri kan dia dari memang areanya Wilayah. dia di area Rempoa ya, Tangsel. Tapi kalau Cata sendiri kita ambil dari bahasa Sanskerta. Itu artinya tuh kreatif, banyak akal. Kenapa? Karena kita sesuai dengan target market kita yang kita mau sasar itu adalah kaum milenial seperti yang tadi disebutkan sama Pomonik ya. Gitu. Jadi memang sasarannya kan kaum milenial nih. Kaum milenial karena saat ini kita juga tahu bahwa market terbesar yang membutuhkan hunian saat ini tuh di kalangan milenial. Milenial sendiri kan rentangnya juga cukup besar ya. Mungkin saya nggak tahu nih Po Iing kelihatannya juga masuk milenial. Masuk dong. Umur kan nggak mau tua-tuain ya kan Bang. Aduh sirik deh. Ya jadi kan sasarannya memang kaum milenial. Sesuai sama tema obrolan kita hari ini Bang. Milenial juga bisa beli rumah. Betul. Kenapa sih Bang kalau boleh tahu Damai Putra Group itu menyasar ke kaum milenial Bang? Karena kan sebenarnya ada yang bilang kaum milenial itu belum mapan, nanti nggak bisa bayar cicilan atau bagaimana gitu. Kenapa memilihnya kaum milenial? Nggak juga ya kalau dibilang kaum milenial nggak mapan. Saat ini milenial tuh banyak yang cukup udah sukses juga ya. Karena kalau kita lihat rentang umur milenial tuh kalau nggak salah start dari tahun lahiran tahun 81 sampai tahun di awal 2000-an gitu ya. Nah itu kan cukup besar. Nah saat ini tuh masih banyak yang baru-baru mau nikah, yang mungkin juga sudah udah berkeluarga tapi baru anaknya baru 1-2. Itu masih banyak yang belum punya rumah sebetulnya. Mereka masih banyak yang tinggal di rumah orang tuanya atau bahkan masih ngontrak ya. Iya betul. Nah itulah yang kita rasa kami harus menyediakan hunian yang layak dan bagus untuk kaum milenial sini. Nah untuk rumahnya sendiri nih Bang, di Cata Rempoa sendiri itu sertifikatnya HGB atau SHM Bang? Kalau sertifikat kami semua yang kami jual entah itu di Cata Rempoa ataupun di proyek-proyek lain kami itu semuanya HGB yang bisa ditingkatkan menjadi SHM.
HGB yang bisa ditingkatkan jadi SHM. Betul. Jadi status kepemilikannya amat sangat kuat ya, karena itu stratanya paling tinggi lah kalau untuk di status persertifikatan. Oke, dan kalau ngomongin tipe rumah nih Bang, ini kan kaum milenial ini kan kadang-kadang berbeda nih seleranya juga sama kaum yang sebelumnya gitu. Ini tipe rumah seperti apa sih sebenarnya yang cocok untuk kaum milenial Bang? Oke, sebelum kita bahas ke tipe rumah yang cocok ya, saya mau sebutkan dulu bahwa kami tuh juga sempat melakukan survei. Kira-kira kalau kita mau menyasar kaum milenial nih, kebutuhan mereka dulu seperti apa? Kita nggak bisa keluarin produk terus kita nggak tahu, gitu kan? Kita nggak tahu kebutuhan mereka. Dan ternyata dari hasil survei yang kita dapat, yang pertama, millennials ini nggak perlu hunian yang terlalu besar, karena rata-rata keluarganya keluarga kecil. Kalau zaman dulu mungkin kita punya anak bisa sampai 12 gitu ya, kayak orang tua kita ya, rumahnya besar. Kalau sekarang kan rata-rata kalau anak-anak milenial nih paling punya anak rata-rata 2 lah. 2, karena kan memang 1 kalau lagi anjuran pemerintah juga. Betul. Jadi paling untuk tanah mereka butuh sekitar 60 meter sampai 100 meter persegi. Nggak perlu terlalu besar. Itu pertama. Jadi rumah kompak lah kalau kita bilang sekarang. Kompak, nggak terlalu banyak furniture. Jadi nggak terlalu rame lah dalamnya. Lalu yang kedua, mereka juga butuh hunian yang dekat dengan fasilitas-fasilitas publik. Tadi sudah disebutin juga tuh sama Po Monik ya. Fasilitas-fasilitas kita di area Catarempoa ini nggak jauh dari mana-mana gitu ya. Kita hanya selangkah dari UIN. Lalu kita lihat juga di sini ada nggak jauh dari Lotte Grosir Ciputat, Transmart, Rumah Sakit Hermina juga nggak jauh, Living Plaza, Bintaro Jaya Exchange, itu semuanya hanya selangkah dari lokasi kami. Betul. Nah itu cocok ya. Nah lalu yang ketiga ya berarti ya, tadi udah yang kedua ya. Mereka minta unit perumahan yang mudah diakses dari segala arah. Betul. Percuma kalau kita punya hunian, tapi untuk mengaksesnya ini susah, nggak bisa kemana-mana gitu. Jangan sampai ada bahasa, wah rumah lu tempat jin buang anak ya, ada yang kayak gitu kan, asal tempat yang penting ada rumah gitu. Betul. Nah jadi mereka butuh yang mudah diakses. Lalu yang keempat, apalagi yang dibutuhkan itu tipikal milenial zaman sekarang pasti tahu, kalau nggak ada handphone, nggak ada internet, nggak bisa hidup. Betul. Jadi mereka butuh hunian yang bisa menyediakan internet cepat dan mungkin smart home ya kalau sekarang bilangnya. Jadi semua bisa diakses semua melalui handphone, entah itu CCTV kalau dia lagi berpergian, terus pintunya juga bisa diatur dari jarak jauh. Nah itu, jadi smart home dan internet yang cepat. Lalu kemudian apalagi yang dibutuhkan ternyata? Anak-anak milenial sekarang nih butuh gaya hidup olahraga nih. Sekarang udah mulai melek olahraga. Bener. Ya. Jadi mereka pengennya tuh kalau sampai rumah ini klasternya ini lengkap, ada fasilitas berolahraga. Nah, itu satu ya. Salah satu yang paling penting untuk perumahan. Lalu yang terakhir lagi yang nggak kalah penting itu adalah mereka butuh. Sekarang saya tanya dulu deh. Kalau anak-anak milenial sekarang apa pengeluaran terbesarnya rata-rata setiap bulan tuh apa? Coba Po Iing pasti tahu deh. Setiap bulan biasanya itu sekarang udah meningkat yang namanya kulineran. Bener banget. Itu satu hari bisa 3 kali. Kaum milenial itu main online itu. Wah ini nih pasti mencoba itu pasti lagi happening banget yang namanya cari kulineran Bang. Terus tempat nongkrong, ngopi-ngopi ya. Lalu mereka juga biasanya spending buat traveling. Traveling tuh kudu banget ya, harus ya. Kayaknya kalau liburan tuh belum libur aja udah nyari-nyari ini nanti libur gue mau kemana nih, gitu ya, mau ke Bali mau kemana itu. Terus apalagi biasanya? Gadget aja sekarang udah bukan yang murah-murah nih. Sekarang saya lihat harga gadget zaman sekarang kok lebih mahal dari motor ya. Motor aja kalah loh sama gadget. Ada yang 30 juta dan mereka tuh berani spending untuk itu. Lalu yang pasti sekarang mereka juga melek asuransi untuk jiwa dan keselamatan diri ya, kesehatan. Apalagi sih nabung pastinya. Jadi banyak sekali pengeluaran mereka sehingga mereka sebetulnya untuk untuk mengeluarkan spend untuk DP untuk rumah itu sebetulnya kita butuh yang ringan, yang kecil, yang terjangkau. Nah, makanya
di millennials itu dia butuh DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Nah, dari semua yang udah kita rangkum itu, makanya kita keluarkan yang namanya produk Cata Rempoa ini. Cata Rempoa ini. Boleh kasih bocoran gak sih Bang, DP-nya kisaran berapa terendahnya Bang? Siapa tahu nih Abang None Cangcingnya babe kaum milenial tuh minat gitu di Cata Rempoa sendiri. Oke, untuk Cata Rempoa kita start dari harga 1,4 miliar. Namun 1,4. untuk cara bayar seperti tadi juga Po Monik udah bilang, kita cara bayarnya amat sangat memudahkan lah. Misalnya ada DP, biasanya kalau mau beli rumah harus pakai DP. Nah, ini DP bisa kita angsur Selama sampai dengan 18 bulan. 18 bulan. Bahkan kita menyediakan cara bayar di mana DP 15%. Si customer, konsumen milenial ini hanya cukup menyediakan 5%-nya aja. 5%. 10%-nya kita yang bayarin. Ibaratnya kita subsidi lah. Jadi tidak perlu mengeluarkan jumlah uang yang cukup besar. Lalu kalau kita mau beli rumah biasanya sediain biaya apa lagi? Ada BPHTB. Betul. BPHTB itu pajak lah ya. Nah, itu juga kita absorb dan kita nggak perlu bayar lagi. Jadi Free. semuanya tuh sudah free, semuanya ditanggung sama developer, hanya cukup bayar DP-nya dan itu minim sekali. 5% dari 5%. biayanya. Betul. Yang Dan utama bisa itu. diangsur. Betul, itu dia yang Nggak paling langsung penting sekali ya. bayar. Karena kalau langsung biasanya aduh berat gitu. Nah, itu kan ngomongin tipe rumah ya tadi udah disebutin untuk kaum milenial nih Bang. Tipe rumah belum saya omongin Belum tadi ngomongin ya. malah ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong sebelum ngomongin tipe rumah, berarti tadi kalau untuk olahraga udah disiapin nih. Berarti disiapin ada apa aja gitu ya. ya. Namanya zona hijau berarti ada dong di situ ya. Ada banget. Area hijau. Kita sebut RTH ya, ruang terbuka hijau. Betul. Ada banget. Ada. Jadi yang pertama kalau untuk di keuntungannya beli di Cata Rempoa ya, kami sediakan satu clubhouse yang lengkap dengan private swimming pool. Jadi kalau mau berenang nih kita tinggal di Cata Rempoa, nggak usah jauh-jauh, nggak usah keluar dari komplek, tinggal jalan kaki aja udah bisa berenang di situ. Iya, jadi nggak usah jauh-jauh lah ke Tangerang lagi, ke Nggak Bogor usah gitu kan. Terus apalagi tuh? Ya. Tempat ibadah ada Tempat pasti. ibadah ada nggak jauh. Lalu kalau untuk gym biasanya ya butuh gym, kita di clubhouse kita lengkapi dengan gym, dengan gym, alat-alat fitness semua lengkap ada di dalam. Lalu untuk olahraga sepak bola, kami juga sediakan lapangannya. Lapangan mini soccer lah bisa dibilang. Futsal tapi outdoor, mini soccer. Jadi amat sangat lengkap. Belum lagi kita sediakan area terbuka hijau yang tadi Po ngomong, itu banyak sekali. Jadi untuk kita ngumpul bersama, untuk anak-anak main, semuanya RTH kita kami buat rindang hijau dan banyak playground untuk permainan anak. Jadi bersahabat juga lokasi untuk anak ya. Betul. Ini belum ngomongin tipe rumah, ini baru ngomongin kelebihan dari Damai Putra aja nih yang bakal dibangun di Cata Rempoa. Ini masih penasaran banget nih Bang nih. 106,2 FM Benz Radio Abang None Cangcing Enya Babe. 43 menit ngacir dari jam 9 pagi hari ini, dan kita masih ngobrol seru barengan Damai Putra Group barengan Bang Rizky. Tadi udah ngomongin masalah kelebihan di Cata Rempoa nih Bang. Itu kan baru kelebihan lokasinya aja. Nah kali ini pasti dong Abang None Cangcingnya Babe penasaran apa sih keuntungannya. Dari tadi kelebihannya mulai diomongin nih. Ini keuntungannya kalau misalnya Mpok nih Aye katanya beli rumah di Cata Rempoa, apa aja yang didapat? Keuntungannya banyak ya. Kalau disebut boleh ya disebutin semua. Boleh dong. Ya, yang pertama kita pasti secara desain unit kami yang kami pasarkan itu benar-benar milenial banget ya. Jadi untuk warnanya kita warnanya benar-benar abu gitu ya, abu-abu lebih ke arah konkret, dan itu minimalis modern lah kalau kita bicara konsep desain ya. Lalu yang kedua keuntungannya Cata Rempoa ini lokasinya benar-benar dekat dengan semua fasilitas publik tadi. Lalu secara akses kami dikelilingi oleh berbagai lokasi yang
lokasi-lokasi publik yang memang linkage-nya itu bagus banget ya. Yang pertama ke MRT Lebak Bulus itu kurang lebih paling sekitar nggak lebih dari 10 menit lah kalau dari lokasi kami itu ya. Lalu kalau bukan mau MRT, kita mau KRL lah, itu ke Pondok Ranji, kita juga ada Jurang Mangu, itu nggak jauh ya. Paling kalau orang-orang sini rata-rata udah tahu lah ya. Betul. Itu KRL situ ya. Lalu untuk halte bus transit kita juga dekat sekali sama Transjakarta Lebak Bulus, terus Pondok Pinang itu juga kurang lebih 7 sampai 10 menit kita akses ke sana. Ya, pintu tol ini juga banyak banget, ada pintu tol Ciputat 1, pintu tol Ciputat 2, Pondok Ranji, Bintaro, itu semuanya nggak jauh dari lokasi kami. Itu keuntungan berikutnya. Lalu setiap pembelian saat ini kami sediakan untuk smart home itu lengkap. Itu ada CCTV di 3 titik ya. Lalu kami sediakan smart door lock, itu bonus. Smart door lock itu jadi kita bisa pakai access card, bisa pakai juga fingerprint, bisa juga pakai pin. Ya, jadi udah milenial anak zaman sekarang banget deh. Kayaknya jadi kalau Bang None di rumah nih anak milenial kagak ngerti nih smart lock gitu ya, kunci yang pinter gitu kan. Ya, kayaknya sekarang kalau rumah nggak pakai itu kayak kurang afdol. Kurang afdol ya, karena rata-rata semua rumah harus pakai. Harus di-upgrade berarti ya pintunya ya. Betul. Dan ternyata di Damai Putra Group udah di-upgrade pintunya. Kami juga sediakan bohlam nih ya. Bohlam ini biasanya kan kalau matiin kita pakai cetak-cetak gitu ya. Nah, ini kami bisa bohlamnya tuh nanti untuk matiin lampu, nyalain itu bisa dari handphone aja tuh. Jadi kalau keluar kota kan pasti lampu nyala terus atau mati terus juga nggak bagus ya. Kita kendalikan aja dari jauh. Oh ya, ini udah jam berapa, itu dia mati. Kalau malam dia nyala. Itu. Jadi otomatis dikendalikan dari handphone ya. Ya, begitu juga dengan CCTV tadi ya. Semuanya bisa diakses melalui handphone. Jadi kalau keluar kota nggak perlu khawatir, semuanya direkam melalui CCTV. Kita juga mau lihat kapanpun itu melalui smartphone kita aja. Lalu ada automatic boom gate with RFID card. Jadi kalau anak-anak millennials nih takut kan kalau di rumah tuh tinggalin anak sama istri, ini nanti ada orang dari luar masuk gimana gitu ya. Ini enggak, karena yang bisa masuk ke klaster itu hanya penghuni dan kalau memang tamu itu semua diawasi oleh security selama 24 jam penuh. 24 jam penuh. Ya. Dan akses pintu masuk itu hanya satu ya, hanya ya Bang satu, ya. Di depan aja gerbang utama. Betul. Nah, ada yang berikutnya keuntungannya apalagi fasilitas olahraga yang kita lengkap. Kita juga semua jalan udah dilengkapi dengan jogging track. Jadi kalau mau olahraga keliling komplek itu benar-benar enak ya. Apalagi dengan RTH yang banyak, ruang terbuka hijau. Jadi pohonnya nih sejuk. Kalau untuk olahraga jogging ya. Yang terakhir yang pastinya seperti yang tadi saya ngomong di awal nih, ini adalah masa-masa pre-sales. Masa pre-sales ini masih awal-awal, jadi pilihannya, keuntungannya adalah kita bisa memilih seperti tadi kita sebut, ada clubhouse, ada lapangan sepak bola, ada kolam renang, ada tempat nge-gym. Kita bisa pilih nih unit-unit mana yang kiranya cuma dekat. Betul sekali. Jadi nggak mesti bawa kendaraan, langsung akses deket, jalan nyampe. Itu justru saat ini kalau kita mau dapetin itu, karena area-area itu kan pasti nggak banyak, hanya area tertentu saja. Nah itulah kalau mau pilih sekarang. Jarak itu pengaruh nggak Bang? Maksudnya? Pengaruh harga nggak jaraknya? Saat ini karena masanya masih pre-launching, ini kita kasih harganya justru paling murah. Paling murah. Saya bisikin nih, paling murah justru. Paling murah ya. Jadi jangan sampai keduluan yang lain ya Bang ya. Kalau keduluan keambil orang itu justru. Jadi kalau mau ke tempat nge-gym nanti malah ngojek loh. Hayo cepetan ya. Terus selanjutnya ada apa lagi Bang? Selanjutnya keuntungannya adalah cara bayarnya tadi kan. Udah dapat paling bagus unitnya, cara bayarnya juga kita tadi DP-nya hanya 5%, bisa diangsur, 18 bahkan bulan bisa sampai ada yang 18 bulan nih, tergantung nih banyak pilihan cara bayar ya. Gitu. Lalu DP kita kasih subsidi 10%, itu free, nggak usah bayar. Bahkan ada juga yang BPHTB yang mau dibayarin sekalian juga ada. Lalu kita kasih banyak sekali lah, ada voucher belanja dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau ngomongin masalah keuntungan nih Bang, tadi kan udah dijelasin nih. Ini sebenarnya di Damai Putra Group sendiri yang di Catar Rempoa, apa sih yang membedakan sama properti lain Bang untuk keuntungannya?
Ya kan ada, kalau tadi kan dibilang dikasih smart lock, terus juga CCTV. Nah, di tempat yang lain kan ada yang ngasih TV, ada yang ngasih AC, ada yang ngasih kanopi gitu kan. Itu dapat nggak sih Bang? Atau ada inian lain deh, keuntungan lain? Kami akan berikan voucher belanja sebetulnya. Voucher belanja ini lumayan besar, puluhan juta lah ya. Itu bisa digunakan buat jangankan TV, AC, semua juga bisa dibeli. Karena puluhan juta jumlahnya ya. Karena kita pikir gini, pada saat kita kasih dia TV atau mungkin lemari es atau apa, terkadang nggak dibutuhkan. Udah punya gitu ya. Tapi kita pikir lagi apa sih yang kira-kira dibutuhkan, ya udah voucher. Duit lah ya kan buat belanja isi rumahnya, benar. Kebetulan butuhnya TV ya mereka bisa beli TV. Kebetulan butuhnya AC bisa beli AC. Jadi lebih cenderung menyesuaikan sama kebutuhan kalau untuk kita kasih voucher. Nah, kalau untuk Abang None yang tertarik nih Bang, mau punya rumah di Catarempoa, gimana sih Bang caranya? Nah, kalau yang tertarik nih langsung aja bisa datang ke site office kita di lokasinya si Catarempoa. Sekalian bisa lihat lokasinya itu di mana sih. Nih saya sebutin aja lokasinya. Itu kalau kita dari Ciputat Raya itu semua pasti tahu UIN. UIN tahu. Dari UIN kita masuk ke Jalan WR Supratman. Dari Jalan WR Supratman nggak jauh, kita Supratman berarti ke arah Bintaro ya. Itu nanti ada ketemu namanya Jalan Jambu. Jalan Jambu. Dari Jalan Jambu itu udah kelihatan proyek kita Catarempoa di situ. Langsung saja datang, tim-tim kami pasti akan dengan senang hati akan menjelaskan, membantu memilihkan unit yang paling bagus yang seperti apa, cara bayarnya seperti apa. Itu langsung aja datang. Atau kalau mau telepon, mau tanya-tanya dulu nih, nggak mau datang, mungkin nggak sempet nih saya di kantor, bisa langsung hubungi ke 0812 44 11 6868. Boleh sekali lagi Bang. 0812 44 11 6868. Itu 6868. Bisa WhatsApp, bisa langsung telepon juga boleh. Itu adalah call center kami di Catarempoa. Betul. Tapi kalau misalnya buat Abang None yang penasaran, aduh pengen lihat deh, mau nanya malu, mau datang juga malu, pengen lihat dulu nih Bang nih contoh-contoh rumahnya. Gambarnya kayak gimana sih, bisa diakses di mana tuh Bang? Kita ada di Instagram, kita juga ada, itu di Catarempoa ID ya. Instagramnya. Oke, ya pokoknya dicari aja Catarempoa, pasti itu akan keluar. Tapi YouTube-nya boleh ya, YouTube-nya. Ya, YouTube boleh keluar ada. Suara loh, nggak apa-apa boleh, loh. Boleh, nggak apa-apa. Sini. Cata_Rempoa, sorry. Cata_Rempoa. Itu langsung aja longok Instagramnya gitu. Jadi, ada satu lagi saya mau info ya. Jadi nanti di Catarempoa ini ada, kita mau bikin satu tempat nongkrong gitu ya. Itu kita sebut Cata Junction. Cata Junction yang akan mungkin awal tahun besok lah, awal tahun 2023 itu kita udah siap ya. Di sana nanti akan ada tempat nongkrong yang Instagramable, yang bisa foto-foto di situ. Kita ada apa ya? Mungkin UMKM juga bisa ikut berdagang di sana. Mungkin nanti tim Benz Radio juga bisa, kita kumpul-kumpul di sana deh. Oke, ya, Kopi Darat ya. Tempatnya juga enak buat hangout, cocok banget. Jadi jangan ragu, pilih Catarempoa untuk rumah masa depan Abang None. Betul. Tapi Bang, ini kan nggak berasa nih, ternyata kita ngobrol dari tadi panjang lebar, udah di penghujung acara Bang. Oh iya, nggak berasa ya kan, nggak berasa. Dan terakhir dong Bang, pesan-pesan buat Abang None Cangcing, enyak babe, kaum milenial muda yang pengen punya rumah alias punya hunian. Oke, jadi untuk milenial Abang None Cangcing di luaran sana, kalau memang belum punya rumah, masih ikut orang tua kontrak, udah saatnya saat ini kita mulai untuk menyisihkan sedikit uang untuk investasi di hunian. Gak ada salahnya karena harga unit makin naik setiap waktunya, tanah juga semakin sedikit ya. Nanti lama-lama kalau udah nggak ada lagi area tanah, kebanyakan nanti belinya apartemen ke atas. Betul. Nah, mumpung masih ada yang jual landed house, itu saatnya dibeli. Nggak usah takut, cicilannya selama masih terjangkau di kantong, sok di cepetan di
dipesan sekarang juga. Dipesan Begitu. ya. Datang aja langsung ke sales point kami di Cata Rempoa, Jalan Jambu, Jalan WR Supratman, masuk ke Jalan Jambu, atau hubungi langsung ke 0812 44 11 6868. Betul. Jadi intinya nggak usah ragu nih Abang None, cari hunian yang pinter, karena orang pinter pasti milih yang pinter. Begitu. Terima kasih Bang Terima Rizky. kasih. Nggak berasa udah di penghujung acara nih ya. Mudah-mudahan sukses untuk Damai Putra Group, dan mudah-mudahan cepet yang menghuni sih pengennya sih orang milenial semua ya Bang. Tapi nggak apa-apa dong kalau misalnya Siapapun yang di boleh depan beli. tuh kaum purba boleh ya Bang ya. Bang Purba. Terima kasih, sukses Bang Rizky dan juga Damai Putra Group. Terima kasih Boy Ing. Terima Senang kasih. sudah datang ke Benz Radio. Dan terima kasih udah menyempatkan waktu, dan mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Selamat Oke. pagi.